Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 7, Pak Agung akan melanjutkan materi pemrograman visual yang kemarin. Sekarang kita masuk ke tahap keterampilan ya. Jadi kemarin untuk materi pengetahuannya kalian sudah mengerjakan teorinya dan menjawab soal-soalnya. Kemudian sekarang kita ke keterampilan untuk pemrograman visual sederhana. Nah, saat ini materi keterampilan pemrograman visual sederhana ada contoh dari suatu permainan ya, yang menerapkan pemrograman visual. Pak Gung akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah dan cara-caranya sehingga nanti kamu bisa melanjutkan ataupun nanti bisa menjalankan sendiri mulai dari awal gamenya. Oke ya, perhatikan ini. Oke guys, kita lihat di sini Pak Gung sudah menampilkan permainan Blockly Games namanya. Ini masih dalam bentuk bahasa Inggris. Kita rubah modenya menjadi bahasa Indonesia. Kita pilih di sebelah sini bahasa Indonesia. Nah, oke, sudah dirubah. Nanti Pak Gung akan memilih. Kita akan mainkan permainan labirin ini saja. Ini ya, kita klik. Kemudian nah ini kita lihat sama-sama, ini adalah tampilan dari game labirin yang nanti akan kita jalankan. Coba kalian perhatikan, di sini adalah tampilan untuk objek yang menampilkan. Di sini ada objek seseorang nanti yang akan berjalan atau bergerak mengikuti arah warna kuning, kemudian mencapai tujuan akhirnya ada di titik poin ini. Ini sekarang masih di level 1. Jadi ini permainan Blockly labirin level 1, masih mudah. Kemudian di sini kita lihat ada tampilan apa ini, ada blok. Ini semacam blok ya, blok bergerak maju, blok belok kiri, blok belok kanan. Ini adalah perintah-perintah yang diberikan oleh permainan ini untuk kita bisa memilih mana yang akan kita jalankan sesuai dengan tujuan dari game permainan labirin ini. Jadi nanti kita akan menumpuk, istilah tumpuk lah. Ini ada muncul perintah petunjuk ya, berupa petunjuk. Nanti kita disuruh menumpuk perintah yang ada di sini salah satu, kemudian diletakkan di tempat area kosong yang warna putih ini. Ini adalah perintahnya yang akan diberikan kepada objek ini sehingga objek ini bisa bergerak sesuai dengan perintah yang kita berikan. Ya, kemudian kita jalankan, ini ada perintah jalankan. Oke, yang pertama kita coba salah satu, kita pilih blok namanya blok bergerak maju ini atau move forward dalam bahasa Inggris. Kita klik, kita tekan, kemudian kita geser, kita letakkan di area yang kosong, baru kita lepas. Oke, nah ini ada petunjuk yang muncul dalam permainan ini. Kita disuruh untuk menumpuk ya, tumpuklah beberapa move forward. Move forward ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bergerak maju. Blok move forward, blok bergerak maju bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan saya di sini. Maksudnya adalah objek yang ada di sini, dia akan bergerak mengikuti arahnya sampai mencapai tujuan yang diminta. Nah, ini tujuannya. Jadi perintahnya adalah bergerak maju. Kita memberikan perintah bergerak maju. Nah, supaya nanti si objek ini akan berjalan bergerak maju sampai dengan titik poin tujuan ini. Nah, itu yang dimaksud oleh permainan ini. Kita coba begini. Nah, kita jalankan ya. Kita sudah meletakkan perintah satu ini untuk perintah bergerak maju. Kemudian kita akan jalankan. Kita coba jalankan, nanti kita lihat perubahannya yang ada di objek ini. Kamu amati posisi yang di sini. Kita klik jalankan. Nah, oke. Kita lihat di sini ada perubahan bahwa si objek setelah dari ujung kiri ini dia akan berjalan tetapi tidak sampai titik tujuan. Dia hanya berjalan setengah. Jadi satu kali perjalanan
dia hanya bergerak seperti ini, sejauh ini saja. Jadi perintah yang kita berikan tadi bergerak maju, itu setelah kita jalankan dia akan bergerak maju memang, kemudian ternyata tidak bergerak maju sampai akhir, sampai finish, sampai titik tujuan, tetapi hanya sampai setengah langkah saja. Ibaratnya dia akan berjarak hanya setengah saja sampai di sini. Berarti ini masih belum mencapai tujuan. Jadi dalam ini tadi, perintah ini tadi hanya bergerak maju sampai di setengah, jadi belum sampai mencapai tujuan. Berarti kita harus menyelesaikan permainan ini atau labirin ini jika objek ini harus sampai di titik poin ini. Berarti kita harus memberikan apa? Kita akan memberikan perintah sekali lagi supaya dia bergerak maju lagi. Nah, jadi kita lihat di situ kita berikan perintahnya sekali lagi bergerak maju, kita tumpuk lagi, kita klik, kemudian kita geser, kita arahkan, kita taruh di bawahnya, kita suruh menumpuk. Jadi letakkan di situ sudah ada gambarnya, kita lepaskan. Nah sudah, jadi sudah ada dua perintah blok bergerak maju, kemudian yang berikutnya juga ada perintah lagi bergerak maju. Nah, nanti kita akan terapkan kita akan jalankan nanti bagaimana hasilnya kita lihat. Kita coba reset dulu, kita mulai awal, kita awali lagi, kita lihat di sini si objek mulai dari awal ya. Kemudian nanti kalau kita jalankan dia akan menjalankan dua perintah. Saat perintah pertama bergerak maju, kemudian dia lanjut perintah kedua bergerak maju. Kita lihat apakah berhasil. Kita klik jalankan. Nah, oke, coba perhatikan ya. Akhirnya berhasil. Ini ada petunjuknya muncul, selamat Anda menyelesaikan level ini dengan 2 baris JavaScript. Kita lihat di sini si objeknya sudah mencapai titik poinnya. Di sini ada tulisan, kamu amati, move forward kurung buka kurung tutup titik koma, bawahnya move forward lagi kurung buka kurung tutup titik koma. Ya, jadi inilah yang sebenarnya dimaksud oleh pemrograman itu seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan secara visual atau secara gambar tampilan, sebenarnya pembuatan program ini dia memerintahkan untuk si objek ini untuk bergerak maju dengan memberikan perintah move forward. Jadi pengetikannya seperti ini. Ini kalau menggunakan script atau bahasa program, inilah bahasa program yang dipakai. Move forward kurung buka kurung tutup titik koma, kemudian bawahnya tadi move forward kurung buka kurung tutup titik koma lagi. Maka disinilah sebenarnya teori dari pemrograman atau pemrograman menggunakan bahasa program. Kalau seorang programmer itu membuat game itu, dia menggunakan perintah script teks seperti ini. Tetapi di sini yang dikatakan pemrograman visual, kita tidak perlu mengetikkan ini. Kita tinggal menggerakkan objek-objek, memindahkan, menggeser dan sebagainya. Jadi tidak perlu sampai berpikir sampai membuat perintah seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi sudah berhasil dari level 1, kita akan lanjut siap untuk ke level 2. Kita klik OK atau kita tekan tombol OK. Nah, oke. Nah, kamu lihat di sini sudah ada perubahan level 2. Kemudian kita lihat objeknya sudah berubah, arahnya sudah beda. Kita naik ke level 2 ini agak meningkat permainannya. Kamu lihat di sini yang tadi kita coba hapus dulu. Kita bisa klik tekan, kita masukkan ke sampah untuk menghapus perintah yang tadi. Nah, ini sama seperti ini. Kita hilangkan, kita bersihkan dulu. Kita mulai awal lagi untuk melanjutkan game di level 2. Kamu lihat di sini sama intinya, seseorang nanti harus mencapai tujuannya titik poin melalui arah warna kuning ini. Kamu lihat, perhatikan di sini ada belokan. Jadi kalau tadi lurus, sekarang ada belokan ya, ada belok kiri, ada belok kanan juga. Nah, di sini perintah ini kita manfaatkan, kita pakai, kita
tumpuk beberapa perintahnya seperti petunjuknya tadi. Yang pertama kita mulai ya, seseorang ini nanti harus bergerak maju dulu ya, kita lihat arahnya lurus, kemudian belok ya, begitu ya. Kita tekan atau kita klik blok bergerak maju, kita geser, kita letakkan di area yang kosong ini, kemudian kita lepas. Nah, ini sudah satu perintah. Nah, kemudian kita pikir lagi, kita pakai logika lagi, bagaimana perintah selanjutnya supaya si objek ini bisa sampai tujuan. Apa kira-kira perintah berikutnya? Kalau kita lihat di sini, setelah dia bergerak maju maka arahnya ini ternyata belok. Sudah disiapkan ada blok belok kiri dan blok belok kanan. Berarti nanti kira-kira bagaimana anak-anak? Ya, coba kita pasang, kita pasangkan blok belok kiri ya. Berarti kita lihat ya, ini karena beloknya kiri, kita coba dulu ini. Kita klik, geser, letakkan di sini, dilepas. Ya, sudah ada dua tumpuan perintah, bergerak maju, kemudian dia belok kiri, kemudian nanti setelah ini apa berarti? Kita pasangkan. Nah, kita coba dulu nanti apakah benar apa salah, kita lihat aja nanti ya. Setelah belok kiri ini arahnya ternyata belok kanan ya. Kita coba ya. Berarti kita berikan perintah belok kanan, kita pilih, kita klik, kita geser, kita letakkan di sini, kemudian lepas. Nah, sudah ada 3 perintah yang kita berikan. Kira-kira masih ada lagi? Kira-kira apakah ini nanti objeknya seseorang ini sudah berhasil mencapai titik poin atau belum? Kita lihat belok maju, belok kiri, kemudian belok kanan. Kira-kira ada tambahan lagi atau cukup sampai di sini? Ya, kita coba jalankan dulu bagaimana hasilnya. Nanti kalian analisa ya, apakah benar apa enggak. Kita coba jalankan dulu perintahnya. Klik. Nah, kamu lihat pergerakan dari si objek ini tadi setelah kita jalankan ada 3 perintah sebenarnya sudah dijalankan semua, tetapi ternyata dia hanya bergerak sampai di sini saja. Ini ada petunjuk, program Anda tidak memecahkan labirin, tekan reset dan coba lagi. Kita tekan reset. Jadi perintah yang kita berikan 3 blok ini ternyata dia tidak bergerak sampai ke sana, bahkan hanya sampai satu arah saja berhenti. Jadi logikanya begini, kamu lihat kalau saat dia berjalan bergerak maju, itu berarti dia bergerak maju saja. Saat kemudian perintah kedua belok kiri, dia sebenarnya hanya berbelok, hanya menghadap ke kiri. Kemudian ada perintah lagi belok kanan, jadi dia tidak berjalan, dia tidak bergerak, dia hanya belok dan belok. Padahal ini perintah arahnya ini masih ada lurus, harus berjalan lagi. Ya, jadi kita coba kita ganti ya, kita hapus, kemudian kita coba lagi. Nah, ini salah. Ya, kita awali lagi. Setelah dia bergerak maju, benar ya, ini bergerak maju. Kemudian kita coba benar belok kiri. Kita belok kirinya, kita klik, kemudian kita taruh lagi di bawahnya di sini. Nah, kira-kira saat dia belok kiri, dia akan menghadap ke kiri sebenarnya, bukan berjalan ya. Jadi coba kita perhatikan di sini. Setelah dia menghadap ke kiri, baru ini nanti dia harus bergerak maju. Nah, kita pasang blok bergerak maju ini. Klik, kemudian kita taruh di bawahnya belok kiri. Klik, lepas. Nah, coba setelah ini kita lihat lagi, setelah bergerak maju, coba kita lihat berarti arahnya ke kanan. Ya, ke kanan. Berarti kita pilih blok yang belok kanan. Nah, coba kira-kira kalau menggunakan perintah ini, satu bergerak maju, terus dia belok kiri, terus dia bergerak maju, terus dia belok kanan. Kita coba jalankan dulu. Kira-kira apakah dia sudah berhasil sampai tujuan atau belum? Ya, kita coba kita jalankan. Kamu amati perubahannya di sini. Kamu amati di posisi ini gambarnya ya. Kita klik
jalankan. Nah, ternyata dia hanya berhenti terakhir sampai di posisi ini, belum berhasil mencapai tujuan. Ya, jadi mulai dari awal sampai di sini ini 4 perintah yang dijalankan ternyata belum bisa berhasil. Berarti kalau kita analisa satu-satu, kalau kita lihat tadi ini menyala sebenarnya. Setiap pergerakan ini akan setiap pergerakan yang dijalankan dia akan menyala di sini. Satu bergerak maju, dia berjalan sampai sini selesai, kemudian saat ke kiri dia banyak belok kiri, tetapi belum bergerak, kita berikan perintah bergerak maju, dia baru berjalan maju. Setelah bergerak maju, perintah belok kanan. Nah, dia berarti dia hanya belok kanan, tetapi dia belum berjalan, berarti perintahnya masih ada yang kurang. Oke ya, kita coba lagi. Dari 4 perintah ini sebenarnya sudah benar, tinggal 1 langkah lagi supaya dia bisa mencapai titik tujuan. Kita coba reset ya, nanti dia akan kembali lagi. Reset berarti dari 4 perintah ini, 4 blok 1 2 3 4 kurang 1 sepertinya ya. Jadi dia tinggal bergerak maju 1 kali lagi. Kita tambahkan blok bergerak maju, kita taruh bawahnya belok kanan. Oke, lepas, selesai. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kalian amati ini dan ininya nanti pergerakannya ya. Coba kita tekan jalankan program. Nah, gimana? Akhirnya berhasil. Berarti tadi setelah menyelesaikan beberapa perintah ternyata muncul perintahnya seperti ini. Inilah pemrograman dari bahasa program JavaScript. Jadi kalau pembuatannya sebenarnya menggunakan perintah ini. Jadi diterjemahkan dari bergerak maju, kemudian belok kiri itu turn left, kemudian bergerak maju move forward, kemudian belok kanan itu turn right, kemudian bergerak maju move forward. Semuanya menggunakan perintah kode seperti ini. Ini namanya bahasa pemrograman JavaScript. Ya, jadi ini sesungguhnya, tetapi kita tidak perlu menuliskan ini, kita hanya menggerakkan, menggeser objek-objeknya saja. Oke ya, berarti sudah berhasil untuk level 2, sudah mencapai titik poinnya yang diminta. Kita lanjut menuju ke level 3. Oke. Nah, perhatikan di sini level 3 tampilannya seperti ini. Ini petunjuknya. Capailah ujung jalan ini hanya menggunakan 2 blok saja. Jadi perintahnya ini kamu baca baik-baik, kamu pahami dulu apa maksudnya, kemudian langsung kita coba terapkan. Jadi untuk mencapai ujung jalan ini kita hanya boleh menggunakan 2 blok. 2 blok itu ya seperti ini. Yang warna ungu ini 2 perintah, 2 blok. Bergerak maju, belok kiri atau belok kanan. Di sini ada tambahan lagi, sudah disiapkan, ada namanya repeat until kemudian do. Ulangi sampai dengan apa, kemudian lakukan apa. Ini maksudnya yang warna hijau ini ya. Kemudian Anda memiliki 1 blok. Ini di sini sudah ada 1 blok perintah yang sudah disiapkan. Kalau kita mau mengulangi boleh kita hapus dulu, kita kosongi dulu. Ya, kita coba ngawali lagi. Jadi kita coba menjalankan objek ini, kelihatannya arahnya hanya lurus, tapi bagaimana perintah petunjuk yang diberikan nanti supaya objek ini berhasil mencapai tujuannya dengan hanya menggunakan 2 blok saja. Ya, kelihatannya hanya lurus saja ini, tapi coba kita lihat di sini kenapa kok diberikan repeat until do. Ya, ulangi. Jadi ada pengulangan ini. Oke, kita coba terapkan. Kita lihat di sini objek ini harus bergerak maju. Kita tekan tombol bergerak maju, kita klik, kita geser, kita letakkan di sini ya. Oke, lepas. Kita lihat di sini nanti setelah tombol bergerak maju berarti dia harus bergerak maju lagi atau terus bergerak maju. Ingat, perintah bergerak maju objek ini ternyata hanya bergerak setengah ya.
dalam arah labirinnya dia tidak berjalan full, tetapi hanya separuh jalan seperti tadi yang kamu lihat yang sebelumnya ya. Jadi kamu harus amati kurang berapa blok nanti supaya dia bisa mencapai tujuannya. Setelah bergerak maju, ini sudah ada petunjuknya, Anda hanya tinggal memiliki satu blok tersisa. Berarti kira-kira apa ini yang harus kita masukkan? Coba kita masukkan, kalau belok kiri jelas bukan karena dia tidak ada belokan ya. Kita coba masukkan bergerak maju lagi karena objeknya harus bergerak maju terus ini. Coba kita pindah atau kita klik gerak maju, kita letakkan di sini. Lepas. Nah, ternyata ada petunjuk Anda telah menggunakan semua blok untuk tingkat ini. Berarti ini sudah mati semua, sudah habis. Untuk membuat blok baru Anda harus terlebih dahulu menghapus blok yang ada. Berarti kita sudah menggunakan perintahnya. Syaratnya tadi hanya 2 blok saja kita hanya bisa menggunakan. Sekarang kita coba jalankan apakah dia benar atau tidak ini. Kita klik jalankan ya dengan 2 perintah bergerak maju ini. Kita klik, kamu amati perubahannya. Nah, ternyata belum berhasil. Berarti memang tulisan bergerak maju, perintahnya hanya bergerak maju, kemudian yang kedua bergerak maju lagi hanya sampai sini. Berarti ada yang salah. Nah, kita coba ulang dari awal lagi. Kita lihat di sini kita disuruh menghapus supaya nanti muncul perintahnya yang ini. Ya, kita hapus salah satu. Nah, coba diperhatikan, dianalisis juga ya pakai logika. Kita objek ini maksudnya, objek ini akan bergerak mengulang, diulang lagi. Dia akan bergerak maju, diulang lagi, bergerak maju sampai selesai. Berarti di sini kita sudah diberikan perintah repeat. Repeat ini dalam bahasa Inggris artinya ulangi lagi, until itu sampai. Nah, coba bagaimana kalau kita terapkan perintah repeat until ini. Kita klik, kita geser, kita letakkan di bawah bergerak maju. Kita coba di sini. Kira-kira kalau kita logika bergerak maju, kita jalankan, objeknya akan bergerak separuh. Kemudian repeat until do. Kira-kira apa maksudnya ini? Coba kita jalankan dulu. Kita klik jalankan, kita lihat perubahannya. Ya, ternyata salah. Ternyata tidak berpengaruh apa-apa, hanya menjalankan satu perintah bergerak maju. Kita coba ulangi lagi, berarti begini. Kita harus mengulangi, kita diminta untuk mengulang si objek ini bergerak maju beberapa kali. Mengulang bergerak maju seperti itu terus. Berarti artinya ini ada pengulangan di dalam repeat ini. Coba kita lihat kalau bergerak maju, kita klik, coba kita geser dulu ya, seperti ini caranya. Kita taruh bawah dulu di sini, lepas, kita lepaskan. Kemudian perintah bergerak maju ini kita masukkan ke dalamnya repeat until. Jadi di dalam repeat until ini kita disuruh mengulang, disuruh repeat bergerak maju. Nah, oke, kita lepas di situ. Nah, seperti ini. Perintahnya seperti ini. Repeat until do bergerak maju. Perhatikan di sini ya, perintah yang diberikan itu kita sudah memilih repeat until, ulangi sampai ini, sampai tujuan akhirnya. Kita disuruh apa? Do, lakukan bergerak maju. Ini maksudnya. Sekarang kita coba jalankan. Ya, kita hanya disuruh 2 blok saja sudah habis. Ya, ini. Oke, coba kita jalankan. Kita klik di sini, dia akan menjalankan perintahnya. Nah, gimana? Ternyata akhirnya berhasil. Ya, kita lihat di sini, kita geser dulu. Nah, perintah yang baru di level 3 ini sudah menerapkan pemrograman visual juga. Ada perintah untuk pengulangan ya. Dalam bahasa pemrograman itu ada pengulangan. Kamu lihat di sini bahasa pemrograman JavaScript while not done. Jadi ini perintahnya, makanya susah. Makanya kita sekarang tidak perlu lagi susah-susah membuat teks seperti ini, perintahnya seperti apa, harus benar, tetapi kita hanya menggerakkan objek-objeknya saja.
ya. Jadi ini perintah bahasa programnya, tetapi sebenarnya tadi artinya adalah kita disuruh menjalankan bergerak maju ini berulang-ulang ya sampai dengan dia menuju ke titik poin, karena jalannya hanya lurus saja ya. Repeat until, ulangi sampai dengan titik akhir. Apa yang disuruh mengulangi? Do, bergerak maju. Jadi ini sebenarnya sebuah logika pemrograman juga, tinggal kita bisa menerapkan objek perintahnya ini di mana. Jadi kita disuruh mengulang bergerak maju sampai menemukan titik akhir. Oke ya, jadi ini maksud dari level 3. Jadi kalau kalian nanti praktek, silakan kamu mainkan sendiri seperti apa logikanya, jalankan sampai ketemu, pahami perintah-perintahnya, diulang-ulang lagi sampai berhasil. Oke ya, kita sampai level 3 ini sudah berhasil. Kemudian kita klik OK dulu, kita tekan klik OK. Nah, sudah lanjut ke level 4. Oke, anak-anak, untuk level 4 ini dan seterusnya silakan kalian coba sendiri, silakan kamu praktekkan sendiri sampai kamu berhasil ya, sampai dengan berapa, level berapa kamu berhasil. Ini Pak Agung akan tunggu hasilnya. Kamu coba, kalau ada yang berhasil silakan nanti screenshot hasilnya. Pak, saya sudah berhasil sampai level 7, level 5. Nah, ini sampai kamu terakhir mentoknya berapa ya. Nah, dari beberapa contoh level 1 sampai 3 tadi, silakan kamu lanjutkan untuk level 4 dan seterusnya. Kamu coba sampai seberapa jauh kemampuanmu menjalankan game ini. Oke, paham ya anak-anak? Oke, nanti akan Pak Agung kirimkan linknya untuk bisa masuk ke dalam game labirin ini ya. Kalian tunggu, kemudian nanti silakan kamu coba langsung di HP kalian atau di komputer atau laptop yang kalian pakai. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu. Setelah itu, kalau kalian berhasil, silakan jangan lupa di screenshot. Nah, Pak, saya sudah sampai di level ini, screenshot tampilannya sudah berhasil masuk ke level berapa, gitu ya. Oke, anak-anak, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.